Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menampilkan video presentasi tugas identifikasi penyakit tanaman. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. 1. Sarah Cahyani Ahmad. 2. Della Aprilia. 3. Karina Ayuningtyas. Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. Why you always... Klasifikasi dari tanaman jahe ialah Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber Mill, spesies Zingiber officinale Roscoe. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan penyakit pada tanaman jahe. Tanaman jahe ini terserang penyakit dengan gejala pada bagian pangkal batang terlihat berwarna kecoklatan. Pada daun bagian bawah terlihat berwarna kecoklatan, kering, dan kemudian mati. Gejala ini terus berlanjut ke daun yang bagian atas. Pada saat bagian rimpang dipotong menjadi dua bagian tersebut terlihat berlendir dan berwarna kecoklatan. Diduga penyakit yang menyerang merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Jadi diduga jahe ini terserang oleh penyakit Ralstonia solanacearum. Pada gejala yang dilihat di jurnal yaitu di bagian bawah daun terlihat menguning dan layu, kemudian berlanjut ke daun bagian atas. Dilihat dari gejalanya, maka ada gangguan pada bagian pembuluh xilem yang mengangkut air dan nutrisi. Pada saat dibongkar, bagian rimpang jahe terlihat coklat kehitam-hitaman. Setelah dibelah menjadi dua bagian, maka terlihat lendir lendir dan juga bagian berwarna seperti putih susu atau disebut juga dengan oos dari bakteri. Untuk membuktikan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh layu bakteri Ralstonia solanacearum, maka dilakukan uji tular ke bagian rimpang jahe yang sehat. Setelah 5 hari, maka tanaman jahe yang sehat menunjukkan gejala yang sama dengan tanaman jahe yang sakit dengan gejala bagian bawah daun layu dari bagian bawah dan berlanjut ke daun bagian atas. Pengendalian yang dapat dilakukan terhadap tanaman jahe tersebut ialah 1. Sanitasi dan eradikasi, dengan cara mencabut jahe yang terserang dan langsung dimusnahkan. 2. Pengendalian secara kultur teknis, dilakukan dengan cara penanaman tumpang sari atau rotasi. 3. Pengendalian biologi dapat dilakukan dengan memanfaatkan bakteri antagonis. What you know about rolling down in the deep when you bring cut me off for free. Think I can never happen to me with nothing. I don't even need your love. Treat me like a stranger and I feel so wrong. Klasifikasi tanaman jeruk purut yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindels, famili Rutaceae, genus Citrus, spesies Citrus hystrix DC. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada tanaman jeruk purut. Pada tanaman jeruk purut ini diduga terserang penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur Pseudocastospora angolensis. Gejala pada penyakit ini berawal dari bercak kecil berwarna coklat muda dan keabu-abuan di bagian tengahnya, dengan pinggiran kemerahan dan terdapat lingkaran kuning atau halo yang mencolok selama cuaca kering. Pada tanaman ini juga dibandingkan dengan jurnal. Nah, selanjutnya kami melakukan uji tular pada daun tersebut.
Setelah dilakukan uji tular untuk membuktikan bahwa penyakit tersebut terserang oleh jamur, didapatkan bahwa memang tanaman ini disebabkan oleh jamur Pseudocastospora angolensis. Setelah dilakukan uji tular pada beberapa fase daun jeruk, membuktikan bahwa benar adanya terlihat penyakit bercak daun pada daun jeruk yang ditularkan. Terdapat dua cara pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi bercak daun, yakni 1. Menggunakan bahan nabati alami, contohnya dari bahan ekstrak daun jeruk nipis dan minyak dari Citrus aurantifolia. 2. Secara kimiawi dengan menyemprotkan fungisida yang mengandung triflosystrobin atau mancozeb yang dikombinasikan dengan minyak mineral. The way I did before, I overtold you. You're love again. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. Klasifikasi tanaman cabai yakni Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum L, spesies Capsicum frustescens L. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai virus kerupuk atau yang biasa dikenal dengan Chili Pukeri Stun virus. Pada tanaman cabai, virus kerupuk ini menyerang hampir menyeluruh tanaman cabai yang masih muda ataupun yang baru tumbuh. Pada setiap cabang-cabang yang ada pada tanaman cabai. Virus kerupuk ini muncul dengan gejala awal berupa daunnya itu melengkung ke bawah dengan kerut-kerut dan daunnya itu berubah menjadi hijau pucat dan mengkilat. Permukaan daun yang terserang virus kerupuk ini tidak rata, seperti bergelombang yang menyebabkan pertumbuhannya itu menjadi terhambat. Setelah dilakukannya identifikasi pada tanaman cabai, didapatkan bahwa virus kerupuk ini terjadi karena adanya penularan virus dari tanaman sakit ke tanaman yang sehat. Atau penyakit virus kerupuk ini terjadi karena adanya serangga vektor. Serangga vektor yang dapat menularkan adalah kutu daun atau yang biasa kita kenal Apis gossypii. Selain itu juga terdapat faktor pemicu dari terserangnya virus kerupuk ini. Yang pertama ialah cuaca kering. Yang kedua, tidak banyaknya hujan serta cuaca panas yang tidak cocok bagi tanaman cabai. Dugaan bahwa tanaman cabai terserang virus kerupuk atau Chili Pukeri Stun virus ini disebabkan oleh serangga vektor berupa kutu daun Apis gossypii. Dan ini kutu daun di bawah mikroskop. Sesuai dengan jurnal yang didapatkan, yang menyatakan bahwa benar virus kerupuk ini disebabkan oleh kutu daun tersebut. Pengendalian virus kerupuk ini ada 5 cara, yaitu 1. Mengendalikan vektor serangga dengan cara mengontrol kebersihan lingkungan. 2. Pengendalian vektor penyebab virus dengan penggunaan pestisida nabati. 3. Penyemprotan secara berkala dengan agens hayati Mosaben yang mengandung bahan aktif Beveria bassiana dan Numeria rilei. 4. Pemberian agens hayati bio SPF dengan cara perendaman benih dan pengocoran larutan bio SPF. Dan kelima, menggunakan tanaman resisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.